IHSG sudah naik 11 hari, naik tidak berhenti, tapi investor asing masih sibuk net sell 60 triliun rupiah tahun ini, yang berarti kenaikannya memang lebih karena beli lokal dan juga sentimen teknikal, bukan fundamental yang kuat meskipun memang hari ini sudah terkoreksi. Kalau kita lihat secara sentimen, ada suku bunga Bank Indonesia yang turun, kemudian tarif Amerika Serikat yang mengendur, kemudian ada euforia IPO yang bikin akhirnya harga saham melonjak selama 11 hari beruntun. Tapi bagaimana nasibnya dengan laba korporasi? Belum banyak nih yang berbicara berkaitan dengan ini. Dana asing justru terus keluar, bahkan menyentuh ke level 180 miliar rupiah net sell dalam satu hari saja. Jadi apakah betul-betul pertumbuhan ekonomi atau sebenarnya yang tercermin di IHSG pada saat ini adalah adu cepat harga yang digerakkan oleh grafik dan juga jargon breakout? Jawabannya akan menentukan apakah memang IHSG ini cenderung sehat atau malah cenderung ke pesta semalam sebelum akhirnya terjun bebas ke harga yang benar-benar mencerminkan fundamentalnya. Hari ini kita akan membahas tema tersebut bersama dengan Muhammad Iqbal dan juga Muhammad Kadafi dari redaksi CNBC Indonesia. Pertanyaannya langsung saja, dengan kondisi IHSG saat ini sudah 11 hari beruntun menguat, pada hari ini ada koreksi, tapi juga koreksinya sebenarnya kalau dibandingkan dengan penguatannya ini masih belum terlalu seimbang begitu. Penguatannya cukup dicurigai ada apa begitu. Tapi pertanyaannya adalah sehat atau tidak. Bang Iqbal dulu mungkin. Mungkin Davi dulu kali ya. Mas Davi dulu. Barang marketnya. Silakan. Kalau pertanyaannya sehat atau tidak, ini kayaknya lagi kurang relevan nih sekarang. Karena pertanyaannya sekarang cuan atau tidak kalau di pasar. Oke. Karena nggak penting ya nggak sehat penting atau sehat atau tidak. Karena yang penting cuan nih sekarang. Semuanya pada lomba-lomba ngejar saham yang gainnya tinggi, ngejar floating gainnya tinggi semua. Nah ini kalau kita lihat memang tadi benar ada saham konglomerat yang ngegerakin pasar, sementara saham-saham yang punya fundamental bagus malah lagi pada tiarap semuanya. Betul. Jadi nggak heran juga nih kalau ngelihat net sell asing juga lumayan gede, karena kan biasanya asing memang lebih ke fundamental. Yang ngedrive itu yang di saham-saham fundamentalnya bagus, yang punya labanya gede-gede, dividennya bagus. Nah ini kalau sekarang memang konglomerat lagi digandrungi nih sama pasar nih. Pasar retail. Pasar retail, betul. Domestik. Bang Iqbal mungkin boleh menambahkan. Pertanyaannya sama, singkat saja. Sehat atau enggak sih sebenarnya saat ini? Ya sebenarnya kan idealnya memang, saya nggak tahu ya, belakangan ini fenomena ini saya menemukan di mana-mana gitu. Jadi ketemu narasumber atau ketemu misalkan rekan gitu ya, itu kode-kode itu terdengar terus gitu loh. Jadi kode-kode ara-ara ini ya. Iya, kode-kode itulah misalkan. emiten itu gitu. Jadi saya berpikir apakah orang-orang ini sebenarnya mereka membeli saham ini karena apa gitu loh. Jangan-jangan cuman apakah karena berita CNBC ataukah karena cuman ikut-ikutan teman gitu, FOMO gitu loh. Sebenarnya yang saya khawatirkan sih lebih ke arah situ sih. Jadi jangan sampai ketika kayak gini, oh ini ekonomi, padahal kan kita juga melihat ya ada perlambatan, kemudian juga mungkin di sini juga sudah bolak-balik ya dari emiten juga mengeluhkan kondisi ekonomi segala macam. Jadi sebenarnya kan ini kalau ditanya sehat nggak sehat, sebenarnya mungkin nggak sehat sebenarnya kondisinya. Tapi karena ada emiten konglomerat yang menggeret ini ya, otomatis ya yang benar kata Davi, yang penting sekarang cuan atau enggak dulu. Cuan aja gitu. Benar. Tapi kalau saya sih lebih ngelihatnya jangan sampai ya ntar kalau udah kejebak ya kan, Dav, mau cut loss segala macam, itu lagi yang disalahin nanti siapa lagi. Nah itu nanti kita akan bahas. Gitu. Kita akan bahas begitu di segmen selanjutnya. Saya bergabung di CNBC 3 tahun ya. Selama 3 tahun juga saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya dan disampaikan juga oleh sejumlah narasumber bahwa kayak kalau kita main saham itu lihat fundamental. Tapi kondisi pada saat ini jadi mempertanyakan gitu. Jadi pada saat orang nanya gimana akhirnya saham, udah ada bayangan lu, aduh mau bilang fundamental juga bingung juga gitu kan. Dan sebenarnya pertanyaannya yang lebih mendalam, yang lebih mendasar adalah sebenarnya apa sih artinya kalau misalnya indeks harga saham sebuah negara itu tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi negara itu.